Kendati banjir mulai surut, namun seluruh permukaan jalan ini diselimuti lumpur tebal. Mereka menyerok sebagian lumpur itu ke pinggir jalan dengan sebilah kayu. Di sudut gang lainnya, sekelompok warga menggosok-gosok perkakas yang ditutupi material lumpur, berharap peralatan itu masih dapat digunakan. Banjir yang terjadi 4 Maret 2025 lalu merendam rumah mereka hingga lebih dari 3 meter. Lebih dari 22.000 kepala keluarga terdampak yang tersebar di 26 kelurahan. Sebagian dari mereka mengungsi, namun sebagian lainnya ada yang menumpang di rumah kerabat atau bertahan bersama lumpur yang tersisa di rumah mereka. Tentu ini akibat dari curah hujan yang begitu tinggi, cuaca ekstrim. Bisa dikatakan bencana hidrometeorologi ini memang harus kita antisipasi bersama. Tentu pertama kita ingin meyakinkan korban atau yang terdampak ini bisa segera diamankan, karena jangan sampai terjadi korban yang tidak kita harapkan. Beberapa hari pasca banjir yang melanda Jabodetabek, titik terparah yang saya datangi ini, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, masih menyisakan air setinggi mata kaki. Dan warga hanya bisa melakukan recovery dalam bentuk membersihkan puing-puing, termasuk juga sisa lumpur, untuk bisa dapat melanjutkan aktivitas mereka. Langkah saya terhenti di depan rumah Andi, salah seorang korban yang rumahnya berjarak 100 meter dari Kali Cikeas. Pagar rumahnya yang roboh membuat saya membayangkan betapa deras arus air banjir yang menerjang kawasan ini. Tahun 2020 lalu memang parah juga hitungannya, tapi ini jauh lebih parah. Tahun 2020 tidak merusak rumah saya. Depan ini kita lihat kan juga tembok langsung rubuh gitu ya. Tembok ini rubuh karena keterjang sama coran jalan yang ngangkat. Ini kan udah sebagian dibersihin, coran-coran jalan. Ya ini sekarang kena imbasnya ini, kedorong. Arusnya juga lebih deras. Andi mengajak saya ke dalam rumahnya yang sudah luluh lantak penuh lumpur. Sejumlah peralatan rumah tangga tumbang dan rusak, sedikit di antaranya yang mungkin masih dapat digunakan. Andi mengungsi bersama keluarga di sekolah yang persis berada di depan rumahnya. Beruntung, ia tak mengalami kekurangan air bersih lantaran sisa air di toren masih ada. Udah mulai bau nih, soalnya udah hari ketiga ini kan ya. Saya agak santai sedikit ya, soalnya nggak terlalu diburu-buru. Karena stres juga kita ngadapin cobaan kayak gini kan di bulan Ramadan ya. Ya jalanin aja lah. Ini siklus 5 tahun memang parah saya bilang. Nah, dengan tahu siklus 5 tahun biasanya Bapak ada mitigasi atau persiapan seperti apa? Kalau untuk bahaya banjir datang 2 atau 3 jam sebelumnya dari grup KP2C itu sudah diberitahu, di warning. Peringatan itu sebelumnya telah diwanti-wanti Endang, penjaga pos pantau 05 sebuah pos swadaya desa. Endang yang saat kejadian berada di pos telah mensinyalir adanya banjir kiriman. Air sungai sempat menjebol tanggul hingga meluber menggenangi rumah warga yang hanya berkisar 5 meter. Saya juga ada berapa kali, tolong dah kalau bisa ini ditebang, karena ini menghambat juga. Kalau datang air dari arah sana, habis. Ini sudah menipis Pak sini. Waktu itu saya informasikan ke warga jam 11 sebelum datang air itu. Jam 11 saya langsung antisipasi warga yang punya kendaraan tolong dievakuasi. Melihat tanggul yang relatif berbahaya lantaran jarak yang begitu rapat dengan rumah warga, permasalahan tata ruang patut dipertanyakan. Setiap upaya perubahan tata ruang tadi ya, yang tadinya umpamanya berubah daerah berubah rawa-rawa, situ, bahkan sawah ya, untuk berubah menjadi pemukiman harus ada izin dari pemerintah daerah. Artinya para pengembang mengajukan izin dulu.
untuk mendapatkan izin perubahan tata ruangnya, untuk baru kemudian pembangunan perumahan. Nah, pada saat pemberian izin tadi, di situ kan sudah terlihat ada perubahan tata ruang yang akan tentu konsekuensi logisnya akan terjadi ancaman bencana. Gitu. Sementara itu, Green Press Indonesia mengungkapkan curah hujan tinggi yang kerap dikambing hitamkan sebagai faktor alam justru memiliki kontribusi atas ulah manusia. Tak mengenal waktu dan tempat, bencana datang kapan saja. Tempat ibadah yang sejatinya bersolek di bulan Ramadan turut terkena nasib malang. Ini bukanlah bencana alam, sebab alam tak akan menyengsarakan manusia. Manusialah yang justru menggerogoti lingkungan hingga berbuah musibah. Roni Satria, Aryo Asmoro, Bekasi, Jawa Barat.